Shalom, berjumpa dengan saya Nikodemus Kaborang. Di dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural. Ketika kita berbicara tentang pendidikan agama Kristen, nah di sini berbicara tentang pendidikan agama Kristen mencakup keseluruhan komponen-komponen denominasi gereja, orang, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga ini sebuah momentum yang paling penting, yang paling luar biasa bagaimana kita membahas tentang pendidikan agama Kristen yang berwawasan multikultural. Nah, berbicara tentang pendidikan agama Kristen, tentu kita tahu dulu mengenai pengertian apa itu pendidikan agama Kristen dan juga multikultural. Nah, pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli, salah satu yang kita tahu yaitu adalah seorang tokoh gereja yang berbicara tentang pendidikan agama Kristen, yaitu Agustinus. Agustinus berpendapat bahwa pendidikan agama Kristen itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengajar orang supaya melihat Allah. Di dalam pengertian melihat Allah di sini bukan kita melihat secara biologis atau secara tatap muka face to face kepada orang lain, tidak. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh Agustinus adalah bagaimana melihat Allah di dalam kehidupan kita yang sudah diwahyukan di dalam Alkitab. Nah, sehingga di sini bagaimana tujuan pendidikan itu yaitu supaya kita melihat Allah dan kita hidup bahagia di dalam Kristus. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu yang Pasmino mendefinisikan pendidikan agama Kristen ini adalah usaha bersengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi. Nah, sehingga mentransmisi pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang berupaya perubahan, pembaharuan dan reformasi pribadi, kelompok, bahkan struktur dan kuasa Roh Kudus hingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebagai dinyatakan di dalam Alkitab. Dan juga ini adalah hal yang paling mendasar di dalam iman Kristen. Nah, yang dimaksudkan oleh Pasmino adalah bagaimana pendidikan agama Kristen ini kita mengajarkan secara sengaja dan secara sistematis. Nah, sehingga di dalam pengetahuan akan pendidikan agama Kristen terhadap orang yang melihat ini dapat memahami apa itu sebenarnya agama Kristen. Nah, sehingga ini adalah hal yang paling penting di dalam iman Kristen, iman orang percaya, bagaimana kita melihat tujuan di dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan agama Kristen untuk dapat masih untuk dapat menyampaikan, mendeklarasikan siapa Allah yang sebenarnya. Nah, pengertian multikultural yaitu secara etimologi multikultural terdiri atas kata multi yang berarti banyak atau beraneka ragam. Dan kultural adalah budaya. Nah, jadi pengertian multikultural secara sederhana adalah sebagai keberagaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan yang lain. Salah satu contoh, kalau di dalam gereja tidak ada satu suku kan? Di dalam gereja berbagai macam beraneka ragam suku, budaya, ras, dan juga pemahaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikatakan di dalam gereja yaitu multikultural. Nah, dalam pengertian selanjutnya dikatakan bahwa multikultural ini termasuk dari berbagai ras, agama, bahasa, dan tradisional. Kalau di dalam penjelasan mengenai multikulturalisme, pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, multikulturalisme ini adalah pandangan dunia
pada dasarnya pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan. Nah, dimaksudkan di sini adalah penerimaan terhadap realitas keagamaan yang berbeda-beda, kebudayaan yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, sehingga dapat diterima oleh orang lain. Nah, berdasarkan etimologi kata, ini dalam pengertian, dalam pendefinisian yang saya kemukakan mengenai pengertian etimologi kata, pengertian tentang multikultural dan juga pendidikan agama Kristen, yaitu bahwa pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural adalah suatu konsep yang memiliki tujuan untuk mencapai goal, sehingga pendidikan agama Kristen dapat dipahami dan diterima oleh setiap orang tanpa terkecuali, tanpa dibatasi oleh etnis, tanpa dibatasi oleh budaya, tanpa dibatasi oleh agama, ras, perspektif, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidikan agama Kristen ini dapat terserap di dalam orang-orang yang belajar. Kalau kita melihat di dalam penjelasan pengertian agama Kristen, pendidikan agama Kristen dan multikultural, nah sekarang kita masuk di dalam poin B, yaitu sejarah adanya multikultural. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan, sejarah pendidikan berwawasan multikultural ini sudah beberapa tahun lalu. Nah, sehingga beberapa negara sudah menerapkan sistem pendidikan berwawasan multikultural. Nah, tujuan di dalam penerapan pendidikan agama, penerapan di dalam pendidikan berwawasan multikultural, yaitu tujuan untuk menyatukan antara perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini berawal dari sebuah masalah disebab atau diakibatkan dari adanya konflik di tengah masyarakat yang pluralis dan juga majemuk. Nah, sehingga pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang tidak hanya karena perbedaan. Nah, di dalam konteks Indonesia saat ini, bagaimana di dalam konteks keagamaan, ras, etnis, kebudayaan, dan lain sebagainya, berusaha untuk menindas sesuai dengan apa yang diyakininya, apa yang dilihatnya, dan itu dapat menimbulkan konflik antar suku, antar agama, dan lain sebagainya. Nah, inilah sebuah momentum yang paling penting untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat majemuk. Kalau kita melihat pengertian lain menurut James yang dikutip oleh Augustine, multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of education institutions so that male and female student exceptional student and students who are member of diverse racial, ethnic, language, and culture groups will have an equal chance to achieve academical school. Ya, di sini bagaimana pendidikan multikultural ini sebuah ide gagasan atau gagasan gerakan reformasi pendidikan. Di dalam tujuan utama yang dimaksudkan di sini bahwa memberikan kesempatan pada struktur institusi pendidikan sehingga siswa laki-laki, perempuan, yang siswa luar biasa, dan siswa yang merupakan anggota dari beragam kelompok ras, bahasa, budaya dapat berpeluang untuk mencapai sekolah akademis. Nah, inilah yang disampaikan atau yang dimaksudkan oleh James Banks yang dikutip oleh Augustine. Nah, poin yang selanjutnya yang bagian C, apa sih tujuan pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural? Kalau kita melihat latar belakang tentang pendidikan multikultural, sangat jelas dilahirkan atas dasar pada konflik yang terjadi. Nah, pendidikan agama Kristen sebagai tugas panggilan gereja adalah untuk usaha menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah
dalam Yesus Kristus. Nah, ini pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural. Bagaimana gereja berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan kemampuan peserta didik. Peserta didik sini bukan pada dasar usia dan lain sebagainya, ras dan lain sebagainya, tidak, secara umum di dalam suatu organisasi atau institusi tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan lain, Grum mengatakan pendidikan agama Kristen itu adalah memiliki tujuan terdekatnya, yakni yang pertama itu iman Kristen. Tentu ini adalah hal yang benar, dan juga kebebasan manusia. Bagaimana di sini yang disampaikan oleh Grum, bagaimana itu dua tujuan itu sangat dekat dengan pendidikan agama Kristen, sehingga terpatri di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen di dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, menurut Luther berkenaan dengan tujuan pendidikan agama Kristen yang dikutip oleh Boykel di dalam sejarah pendidikan agama Kristen. Nah, tujuan PAK adalah melibatkan semua warga jemaat, khususnya yang muda, dalam rangka belajar teratur, tertib, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Luther di sini lebih menekankan kepada pemuda, kepada yang muda. Bukan berarti yang tidak muda tidak ditekankan. Tetapi di sini bagaimana Luther lebih menekankan muda, yang muda ini untuk dapat belajar teratur, tertib, semakin sadar akan dosa, dan mereka bergembira di dalam firman Tuhan. Menurut Homrich, Hausen, dan Enklar, mereka dua tokoh ini membagi 7 bagian tujuan pendidikan agama Kristen. Nah, sehingga tujuan yang pertama yang mereka sampaikan yaitu supaya ini berkenaan dengan murid, mengenal ajaran-ajaran asasi dari agama Kristen. Itu tujuan yang kedua, tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, supaya murid bekerja sama dengan Allah untuk mendatangkan kerajaannya sambil membaktikan diri kepada perluasannya. Tujuan yang ketiga yaitu supaya ia mengambil bagian secara aktif dalam jemaat setempat, supaya ia mengambil bagian dalam kebaktian suci baik dalam rumah tangga maupun di dalam rumah gereja. Nah, yang ketujuh, supaya ia memberikan kesaksian perseorangan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan sambil menaruh perhatian terhadap usaha pekabaran Injil dari gereja. Nah, ini beberapa tujuan pokok yang disampaikan oleh Enklar dan juga kawannya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu supaya ia hidup sesuai seorang Kristen yang dalam gejala-gejala bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Nah, poin yang selanjutnya, poin D, yaitu peranan penting apakah yang ada di dalam pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural. Nah, ketika kita berbicara tentang PAK ini memiliki peran yang sangat penting untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah multi etnik, multidimensional, dan juga multikultural. Bagaimana PAK hadir di tengah-tengah yang serba multi. Nah, sehingga kehadiran PAK di tengah masyarakat Majemuk dapat memberikan kesempatan untuk mewujudkan amanat agung Allah dengan kemuliaannya. Inilah salah satu peran penting bagaimana peranan pendidikan agama Kristen yang berwawasan multikultural. Nah, untuk itu beberapa hal yang penting tentang pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, penyadaran kesatuan umat Kristiani. Umat Kristen walaupun terdiri dari berbagai denominasi, mereka adalah satu di dalam Kristus. Mereka satu tubuh di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa penyadaran tentang tugas dan kesaksian umat Kristen di tengah dunia. Ini hal yang kedua, bagaimana penyadaran itu tetap ada di dalam orang percaya. Maka di sini penting untuk kita memahami
akan peran penting pendidikan agama Kristen yang berwawasan multikultural. Nah, untuk itu perlu kita memahami akan hal ini, sehingga peran penting yang ketiga, penyadaran bahwa waktu yang tersedia untuk bekerja terbatas, waktu yang disediakan Tuhan bagi kita untuk berkarya, berbuat di tengah dunia yang sangat terbatas ini. Kita diberikan kesempatan, namun di dalam kesempatan itu waktu terbatas bagi kita. Maka di sini Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk melakukan bagian kita di tengah-tengah dunia yang terbatas ini. Nah, manfaat dari penerapan pendidikan agama Kristen berwawasan multikultural, kalau kita melihat di dalam konteks Indonesia saat ini, berbagai permasalahan etnis, kebudayaan, ras, dan juga agama, tentu ini mengambil peran penting di dalam bagaimana kita menerapkan pendidikan agama Kristen yang berwawasan multikultural, sehingga ini dapat diterima oleh masyarakat luas untuk dapat memahami akan demikian. Nah, yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bagaimana pendidikan agama Kristen yang berwawasan multikultural perlu di tengah konteks Indonesia yang majemuk, yang multikultural, yang multi etnik dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidikan agama Kristen dapat memberikan wawasan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Nah, kalau kita melihat situasi dunia saat ini adalah suatu hal yang tendensius. Ini dapat memberikan jawaban untuk dapat menyatukan kembali yang berbeda menjadi satu di dalam Kristus. Dan PAK perlu adanya sebuah konsep yang benar ke arah berwawasan multikultural, sehingga dapat menjadi yang berguna bagi masyarakat. Demikian saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga bermanfaat.